Dan bisa dengan berbagai macam cara. Yang penting tidak menunjukkan adanya kesan merendahkan martabat jenazah. Ya, jadi nek gowo mayit, ya, gowo mayit ojo diindit, boten nang kaboten dikek kene, boten angsal. Ngopo di salah pagdedekan mbak abot-abot tak selek pagdedekan, deret tae. Niku nggih boten angsal. Nggih. Piye rapiye walaupun sudah mayat tetap manusia itu mulia pinter. Ketika dibawa berjalan, kepala mayat di arah depan keranda pengiring di depan jenazah. Jadi nek mikul mayat kira-kira sirahe nombi. Hah? Kok ngarep? Ya ngarep di. Ten etan apa ten ilen? Hah? Berarti lah mlakune mundur ngeten. Hah? Kemundi sama nek mlaku ngeten apa ngeten? Nah, nek mlaku kan tetep ngeten. Dadi ta, dadi kepalane teng mriko. Ngoten. Terus jenazah itu berada di belakang pengiring. Biasanya nek sampean ketuto mayit badhe dikubur, niku sampean manggon teng wingking napa teng ajeng? Teng wingking. Lah, iku asline salah. Sing bener iku mayite iku nok mburi, pengiringe iku nok ngarep. Mergo mergo mayit iku gak iso mlaku, Dik. Nanti melaku dewe sama melayu. Nah, tapi menjadi kebiasaan biasa saat ini niku mayite no ngarep sing ngiring teng wingking. Nah, nek secara fikih niku mayite teng wingking sing pengiring teng ngajeng. Lah nek nganten, nek penganten sama ngiring-ngiring nganten. Nah, biasanya ngiring nganten ini malah wali. Kadang ngantennya jemburi, ngiring-ngiring ke seponggon. Wes aku tak jujur kono wae. Nah, ngoten ya toh. Mergane goro-goro mayat. Wes aku tak kalau wae aku langsung basah. Nah, ya malah justru kebalikan. Nek nganten niku ngantene nang ngarep, pengiringe no ngoten lho nggih. Oke, kubur digali sedalam 4,5 diro, paling gak sejejeg. Nah, asline niku sepenting mayat iku nanti wis dikubur, iku ambune gak sampai keluar. Walaupun gak 4,5 diro gak masalah. Sepenting sekiranya kok dikubur iku mayat iku kok gak mampu. Nah, niku mboten napa-napa. Nggih. Atau sekiranya cukup untuk menjaga bau dan ancaman hewan buas. Sesampainya di pemakaman, posisi keranda berada di sebelah selatan kubur. Keranda di sebelah selatan kubur. Selatan itu pundi? Itu nah, didelek mriki lho nah. Nah, kuburannya kan kuburnya ngalor. Nggih. Nah, niki kerandane teng mriki. Secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda mulai kepala riyen sini mundur ngoten. Terus mayat diletakkan di liang lahat, tali pocong dilepas, pipi kanan dibuka dan ditempelkan ke tanah. Lalu badan diganjal tanah 3 gelu. Biasanya kalau awak bunder-bunder telu ngepelan ngoten niku. Nggih to? Nah, yang telah disiapkan agar mayat bisa berposisi miring ke kanan. Jadi kenapa kok mayat itu ditondok miring ke kanan? Ayo, sinten sing saged? Dewi ini sampun dijelaskan lho ya. Apa? Pinter. Sinten mau sing jawab? Oke, koin teacher. Dia diposisikan menghadap ke kiblat. Makanya pipinya harus menempel
ada koin, one for you, oke? Sebelum ditutup tanah, mayat harus ditutup dengan kayu supaya ia tidak tertimbun langsung dengan tanah. Jadi setelah mayat itu dikubur, ya, diiringno, terus mantun niku diparingi papan sing jejer-jejer. Tujuannya apa? Jadi gak langsung tertimbun tanah. Soalnya apa? Wong mayit walaupun dia sudah mayit, dia tetap merasakan sakit. Makanya harus diperlakukan dengan Sunnah mengambil 3 genggam tanah untuk dimasukkan, ya, 3 genggam tanah untuk dimasukkan ke dalam tempat pemakaman. Genggaman tanah pertama biasanya nek enten mayit matur di iku paringi papan, nek enten sing paringi lemah enten to nggih. Lah iki maca apa? Minha khalaqnakum muddah. Nah iku. Terus wa fiha nu'idukum. Terus wa minha nukhrijukum naratun ukhra. Nggih, nah ini ada bacaannya. 1, 2, 3 setiap bacaan. Nah, gitu. Bisa dipahami, Nak? Bisa dipahami? Besok kalau ini caranya mengeksplikan, insya Allah besok saya printkan, tak bagikan ke kalian. Jadi sama jadi ngerti. Oh, apa jenenge carane? Nah, carane ngantem pelan lemah itu tujuannya apa sih? Nah, jen iku ngono kanggo apa ya ngarani jen mayit ndongakno mayit jadi seperti itu. Next. Ini. Nah, hukum fikih yang berkaitan dengan kematian. Menurut qaul muktamad tidak disunahkan adzan dan iqamah saat mengkebumikan mayit. Namun menurut qaul dhaif hal tersebut sunnah. Tapi biasanya enten komati, biasanya enten diadani. Nggih. Ketika mayit telah dimasukkan ke dalam liang kubur, maka sunat dibacakan surat Al-Qadr 7 kali. Sinten sing hafal surat Al-Qadr? Ayo. Sing hafal tak ibu mulai. Ayo, yang hafal surat Al-Qadr. Angkat tangan. Pakai uang 20.000. Kok kena digawe tuku es? Ya. Guys, ayo, surat Al-Qadr. Es terakhir, es saat ini nanti diwaca dhewe. Oke. Puji lau. Oke. Barang siapa mengambil tanah dan dari kubur pada saat pemakaman, kemudian ia bacakan surat Al-Qadr 7 kali dan setelahnya diletakkan dalam kain kafan atau dimasukkan dalam kubur, maka si mayat tidak akan mendapatkan siksa dalam kubur. Apa maneh sing mati ibuke atau bapake? Yen apa sebagai anak ya. Yen apa nggih? Yen ibuku yen gak disiksa karo malaikat. Nah, gitu. Makanya anak sama kudu hafal ini surat Al-Qadr. Nek sampai hari ini gak hafal, besok nek masuk gurune takon napa niku takon ke IPR hafalan surat Al-Qadr. Oke, lanjut. Salat gaib terhadap mayat itu boleh dilakukan dengan ketentuan mayat jauh dari keberadaan musalli karena tidak satu daerah dengan musolli atau satu daerah namun jauhnya sekitar rusaknya tayamum. Oke, atau mayat telah dikebumikan. Jadi salat gaib iku nek mayite ora mayite ono salat gaib. Nah, itu. Terus jika seorang menjumpai imam di tengah-tengah sholatnya, maka ia harus melaksanakan rukun sholatnya sendiri
meskipun tidak sesuai dengan urutan rukun imannya. Ketika imam salah, maka ia harus menyempurnakan tanggungan rukun yang belum dilakukan. Nah, niki biasanya nek sampean napa niki? Nek biasanya sampean mencolati nggih. Nek sampean mensolati mayit, itu kira-kira jawabannya piye nak? Kan berapa takbir sih nak? 4. Allahu Akbar. Salat baca apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca apa? Pinter. Allahu Akbar. Doa. Oh pinter. Allahumma fir lahu. Doa itu akeh. Poin 3. Allahumma fir lahu. Allahu Akbar. Apa mau malah kasih tuh? Barata? Pinter, oke. Next teacher. Oke. Posisi mayat ketika disolati, jika perempuan, maka kepala di utara dan kaki di selatan. Nek perempuan iku mayite sirahe iku teng selatan, pinter. Kepalane teng selatan, kakine teng utara. Makanya biasanya kiai itu biasanya taklet sirahe di nek pun dibungkus kan mboten semerep ta. Pemane nek pun diuser-user ngeten tak boten semerep endi sing sirahe mau. Makanya akhirnya biasa niku diparingi sajadah menandakan niku kepala. Nggih, niku dados kepalane. Ngoten nggih. Nah. Tubuh mayit mau keliru nak. Sedap diralat. Kalau perempuan itu di utara, kalau laki-laki di selatan. Diralat nggih. Nek perempuan itu sirahe teng utara, nek laki-laki sirahe teng selatan. Nggih. Tubuh mayit mengeluarkan darah jika sebelum dikafani maka wajib dibersihkan lagi. Nggih. Namun jika setelah dikafani menurut Imam Baghawi tidak wajib dibersihkan walaupun sebelum disolati. Mayat korban kecelakaan yang darahnya keluar terus menerus maka wajib menyumbat tempat keluarnya darah lalu mengsegerakan untuk mensolatinya karena dihukumi seperti orang yang beser, mandi dan sholatnya tetap sah. Jadi sama seperti beser. Beser itu sing gender kok gede, sing pipis kok pendek-pendek. Nah, iku nek ngoten niku sholatnya langsung disegerakan adat, yo langsung ndak sholat. Ngoten. Masa besok kados istihadah ya, istihadah. Jadi mengeluarkan darah bagi perempuan yang penyakit namanya istihadah. Itu juga begitu. Sama seperti ini. Kudu disumpel, kudu pokoknya gak oleh metu, terus sholatnya harus diutamakan seperti itu. Mayat korban kecelakaan yang anggota tubuhnya terpotong itu haram untuk dijahit karena agar utuh kembali, kecuali perut robek yang jika tidak dijahit maka usus akan terburai keluar. Ya, seumpama orang keluar korban kecelakaan ternyata kepatah kakinya patah telo ya, kota nang sempel-sempel jadi patah telo terus dijahit itu buat angsal nah, nggih. Coba nek niki ternyata kok kecelakaan, iki kok sobek, dan itu saged dijahit, saged dipahami ya. Membuka paksa mulut mayit agar bisa mensucikan mulut mayit yang ada darah di dalamnya adalah boleh. Jika dalam membuka paksa mulut mayit untuk mensucikan mulutnya karena ada darah di dalamnya sampai mematahkan
mematahkan gigi, maka haram membuka paksa. Sebagaimana keharaman menghitankan mayat yang belum dihitan. Paham? Jadi nek sekiranya kok kene ono darahe ya bersihkan, iku nek sampai mengganggu gigine sampai rontok atau apa, iku mboten masalah. Ngoten. Utawa nyunati, iki durung sunat kan. Anakku tak sunati ngono. Lah niku nggih mboten masalah. Pun sunat sedaya to? Alhamdulillah. Nggih. Pon. Mensolati mayat di atas kuburnya itu sah. Tidak boleh mensolati mayat yang hilang atau tidak ditemukan, seperti korban kapal tenggelam, karena mayat tidak dimandikan dan tidak disucikan. Seperti anak korban apa namanya ya? Apa? Ya, ternyata kok mayatnya gak ditemukan, gak oleh disolati. Nggih, soalnya nopo boten disucikan, maksudnya boten disucikan, boten dimandikan. Jadi gak oleh disolati. Kejaba nek mayite wis mayat dikubur dengan menggunakan peti adalah makruh kecuali ada hajat. Jadi nek enek wong mati dilebokno napa niku peti niku makruh hukume. Kejaba hajat atus winginane corona. Nggih to? Corona dilebokno pati. Nah, niku karena ada hajat. Hajatnya napa coba? Pinter, dia orang nyebar penyakit itu termasuk salah satunya. Pokoknya sing aktif jawab, sing konangan oke. Iya. Terus wanita hamil yang meninggal, jika usia kandungnya di atas 6 bulan, maka bayinya harus dikeluarkan. Tapi jika kurang dari 6 bulan, maka menguburkan mayit setelah yakin bahwa bayi yang dikandungan juga sudah meninggal. Nek bayi ini ternyata kok masih 3 bulan, nah tapi secara medis sudah dinyatakan bayi ini meninggal, itu nggak boleh dikeluarkan. Coba nek umur tadi berapa? Umur 6 bulan. Bisa dipahami? Oke, memotong rambut atau kuku mayat adalah boleh, tapi potongan tersebut harus ikut dimandikan, dikafani, disolati, dan dikebumikan. Jadi nek kukune sampean didawa-dawa, ling-ling ya. Ojo geman niku kuku. Sama nek sekolah oleh kukune dawa. Mboten. Niku mengke tengah betul niku enten setane. Lah iku dari sampean nek sinau niku ora mlebu-mlebu. Ngoten. Soalnya setan niku senengane sing kotor-kotor ngoten niku. Nggih, mboten usah niku kuku. Apa maneh nek tau dibersihkan niki. Kan pasti sedap ya. Kain kafan selain warna putih adalah makruh. Menutup seluruh muka mayit dengan kapas adalah boleh, namun yang baik adalah hanya dengan menutup kening, mata, hidung, mulut, telinga dengan kapas. Jadi dia boleh menutup semua ini boleh, tapi ini loh nak, nanti saya ini bisa masuk kabel kok. Timbang mau pisan, soalnya arah langsung nyuwili kabelnya, jadi langsung nyata. Jadi niki tutup hidung, mulut, nah niki jen dijogo, juga dileboni barang-barang hayawan sing nok jero bumi. Apa yang hayawan di bumi? Dulu.
Sing nang jero bumi iku biasane hayawan apa? Orang-orang. Semut. Hah? Napa padang? Napa malih? Oh, cacing. Lanjut. Makro mencabuti rumput yang hidup dan tumbuh di atas kuburan. Nah, gak oleh dijabuti, lalu dipotongi. Mergane napa nak? Rumput sing masih hijau hidup iku iso ndongakno mayit. Lah sampean anake nek bapak ibuke kok ndongakno mayit apa jenenge bapak ibuke meninggal sampean serata kok kuburan. Sampean biasane nang kuburan iku nek dina apa? Kemis nang Jumat. Sing sampean tiliki sinten? Mbah. Terus ngoten niku nggo wacana napa? Yasin, napa malih? Waqiah. Jadi mayatnya juga dhewe ya. Nah, terus surat Al-Ikhlas. Terus tahlil. Napa? Surat apa? Istighosah. Nah. Jadi nek sampean mriko nek teng kuburan, sampean sering pundi niliki kuburan karo niliki nek wali songo? Oh ya pinter nih ngono. Jangan-jangan kuburane bae ra mbok niliki, tapi sering ziarah nek wali songo. Lho yo wali iku. Nggih. Nah, paling boten kuburane wargane yo sering-sering dipilih disambangi. Loh, Mas yo mati iku ngerti lho nak. Ya Allah, putuku cah, aku disambangi putuku. Ngono. Cuma sampean iku gak ngerti. Ibaratnya wong mati iku koyo ngene lho nak. Koyo pondok nih. Pondok iku nang jero. Ya nang jero kamar. Kocone padang. Wong jaba iku gak ngerti jero, tapi wong jero ngerti yo. Ibaratnya mayat koyo ngono mau. Nah, jadi nek sampean kok bapak ibu kok meninggal, yo sering-sering ditilihi, diwacano tahlil, diwacano yasin, ngoten nggih. Walaupun nek omah seumpama diwacano yasin, seumpama nek omah itu diwacano yasin, nggih mboten napa-napa. Tapi coba Bu Nela sakniki tanglet. Kira-kira nek sampean mondok dititipi jajan karo disambangi langsung seneng pundi? Nah iya toh, mayat itu ngoten. Misalnya dikirimi, soalnya tak watak nang omah ae, wong masa nang omah yo sampai ya saged. Tapi kan podo sampai ini gini, sampai mondok nek dikirimi jajan, karo disambangi nggawa jajan, itu seneng di, nek disambangi nggawa jajan. Apa toh? Nggih. Suami istri dikubur dalam satu liang adalah tidak boleh kecuali darurat. Misalnya kok panggonan, nah utawa panggonane banjir. Nek Lamongan iku banjir, Lamongan iku kan rawan banjir toh. Nah, iku nek teng Lamongan iku enten tempat khusus penampungan mayit. Jadi napa nggih di uruk dawur ngoten. Nah, mayit niku nek mati, maksudnya nek enten mau mati, niku dikubur teng mriku piye. Lah bincing nek pun surut, nah diduduk malih dipindah. Jadi penampungan mata. Melepas tali pocong tidak wajib, namun membiarkan tanpa dibuka hukumnya makro. Oleh sebab itu tidak boleh menggali kubur untuk melepas tali pocong. Ternyata kok lali tali pocongnya kok gak dilepas. Mari ngono duduk nek tali pocongnya jarei mau durung dicopot. Kok gari dicolong wong, misal utawa kok gari tangi maneh nyopot dhewe. Nah niku. Ya nek mayit iku apa jenenge tangi nyopot apa? Tali pocongnya kiambak iku mboten enten. Ya. Jadi menulis nama
ada yang menghubungi sunnah. Menyiram kuburan dengan air adalah sunnah. Adapun menyiramnya dengan tambahan bunga mawar, ada ulama yang memperbolehkan sebab memberi aroma harum, dan ada yang memakruhkan sebab dianggap mubazir. Tapi biasanya boleh lah itu nek nang kuburan, nang mbah-mbah itu paringi napa kembang nek jek napa niku nek jek wangi, nek jek teles, iki kan iso ndongakno sang mayit. Mayit yang kembar siam, jika salah satunya yang mati dan mungkin dipisahkan maka dipisahkan. Jika keduanya mati maka boleh dirawat bersama dan dimakamkan bersama. Emang ngerti kembar siam? Apa? Gane pinter. Jadi kembar foto sing gatek ngoten niku. Nek sekiranya kok iso dipisahkan ya dipisahkan. Seperti itu. Mayat yang mengidap penyakit menular dan berbahaya seperti HIV maka tidak wajib memandikan dan diganti dengan tayamum, sebab jika masih memungkinkan untuk dimandikan maka wajib dimandikan. Kemungkinan bisa dimandikan ya dimandikan, nek gak bisa dimandikan ikut ditayamumi. Oke, next. Oke, lanjut mawon nggih, langsung di mawon. Mayat yang salah satu giginya berupa gigi palsu dari emas atau lidahnya bertindik emas itu sebelum dikubur harus diambil, kecuali keluarga atau ahli waris telah merelakannya, sebab jika tidak diambil akan menyebabkan mubazir atau menyia-nyiakan harta yang dilarang agama. Jadi harus diambil. Ini emas-emas ini. Tadi kan enten biasanya saking sugih biasanya nek wong tuwek-tuwek iku, kan biasanya untune iku pun kata sing prot bolong. Lah nek kata sing bolong, makme bareng kan nggih mboten nikmat to? Nah, biasanya itu langsung dijabut. Jabuti terus ganti gigi palsu. Mayat korban kebakaran yang tidak bisa dimandikan dan ditayamumi maka menurut sebagian ulama tidak wajib disolati karena tidak adanya unsur suci pada mayit. Padahal suci merupakan salah satu syarat mensolati, tapi sebagian ulama menghukumi tetap wajib mensolati sebab inti mensolati jenazah adalah mendoakan. Sekiranya kok korban apa tadi korban kebakaran ya yang tidak bisa dimandikan dan yang maka menurut sebagian ulama tidak wajib disolati. Next, terakhir finish pun. Terima kasih. Nggih, sampun. Nggih. Niki wau carane menguburkan mayit. Nggih, sampun paham nggih? Sampun paham nggih? Mboten niki sekilas kangge sampean-sampean nek kok enten wong mati niku piye? Apa to sing dilakoni pas sampean ngubur mayit niku napa wae sing dilakoni? Ngoten. Paham nggih? Dik wingi sampun ulangi carane memandikan mayit, sampun diulangi carane mengkafani, sampun diulangi carane pas syafaratul maut. Coba sinten sing pengen maju mau sinten pundi sing badhe napa surat Al-Qadar. Boten enten. Enten.
Ayo sinten sing Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Paham lo kalian? Iya. Sepenting pede. Salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Ya. Sepenting maju. Karena kita sifatnya belajar, kita sifatnya belajar bareng. Maka salah nggak masalah. Kok harus sendiri kok, nggih? Kira-kira sampean temriki kerasa nang mboten? Kerasa. Alhamdulillah. Balik malih nang mboten? Insyaallah lumur balik malih. Heeh. Ku campur ya Agung, cuman sampean ndi? Mulai lo, anak siapa? Lah iya. Bu Lela pribadi minta maaf. Mungkin selama kalian temriki Bu Lela terlalu keras. Kira-kira terlalu keras ya nih? Keras. Alhamdulillah. Sampeyan purun nyepuro Bu Lela toh? Bu Lela mau berani kalian itu karena demi sayangnya Bu Lela nang sampean. Sama tahajud diobraki Bu Lela, ganjarane sinten sing gadah? Nah, sama diobraki jamaah, diutus sholat tarawih, ganjarane sinten sing gadah? Nggih. Nah, tapi boten ngursulata ya sampean ya? Boten. Alhamdulillah. Niki mangke mantun dhuwur sampean saged mantuk saya pribadi dan konco-konco enten teacher Abdi, enten teacher Mu, enten teacher Rifki, enten teacher Oke.